Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang tugas ulangan akhir semester dari studi Al-Quran untuk menjelaskan semua bab yang ada di studi Al-Quran ya. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Maiswara dengan NIM 090106230010. Kemudian untuk rangkuman dari bab pertama, yaitu Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ya kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan tawatur atau mutawatir. Membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Isi kandungan Al-Quran tercakup dalam surat Al-Fatihah, yaitu 1. Ajaran tauhid, 2. Janji dan ancaman, 3. Ibadah, 4. Jalan menuju kebahagiaan hidup, dan 5. Berita-berita atau cerita dari umat terdahulu. Kemudian untuk kegunaan atau fungsi Al-Quran diantaranya adalah A. Petunjuk bagi seluruh umat manusia, B. Sumber pokok ajaran Islam, C. Bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Lanjut, kita masuk dalam materi yang studi Al-Quran. Jadi kegunaan dari studi Al-Quran adalah membantu memahami atau menggali petunjuk dan pengisbatan hukum Islam dari Al-Quran secara komprehensif dan mampu mengungkap kemukjizatan Al-Quran baik dari sisi bahasa, makna yang dimuat, bahkan pembuktian ilmu pengetahuan. Nah, kita lanjut pada materi Nuzul Al-Quran. Jadi studi Nuzul Al-Quran adalah kajian tentang proses penyampaian Al-Quran, baik ke Lahul Mahfuz, ke Bait Al-Izzah maupun kepada Rasulullah SAW. Ayat yang turun pertama kali dan ayat yang terakhir. Jadi metode penyampaian wahyu Allah kepada Rasulnya melalui 3 cara, yaitu A. Wahyu dalam arti ilham atau inspirasi atau impian yang benar ya. Kemudian B. Dari balik tabir tanpa melalui perantara. Yang C. Melalui perantara utusan spiritual, Jibril atau Roh Al-Qudus. Ayat Al-Quran seluruhnya melalui cara yang ketiga ini. Ayat Al-Quran diturunkan dalam 3 fase atau tahap. Yang pertama diturunkan di Lauhul Mahfuz secara sekaligus. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia secara sekaligus. Kemudian yang ketiga dari Bait Al-Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk mengukuhkan hati Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad berinteraksi dengan kaumnya sesuai dengan situasi dan kondisinya. Lanjut kepada materi kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Kemukjizatan Al-Quran nampak pada tantangan Allah terhadap orang-orang Arab untuk membuat semisal Al-Quran. Namun mereka tidak bisa membuatnya, padahal mereka orang Arab asli yang mempunyai keahlian dalam menyusun kalimat yang indah dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Akan tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul yang membawanya. Nah, lanjut ke Makiyah dan Madaniyah.
Jadi ilmu makiyah dan madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase penting yang memiliki andil dalam membentuk teks, baik dalam tataran, isi, ataupun struktur. Hal ini membuktikan bahwa teks merupakan hasil dari interaksinya dengan realitas yang dinamis serta historis. Ada 4 teori dalam menentukan pengertian makiyah dan madaniyah, yaitu teori mulazah makan an-nuzul atau teori geografis, kemudian mulazah zaman an-nuzul yaitu teori secara historis, kemudian mulazah muqotobin fi an-nuzul atau teori subjektif, kemudian teori mulazah tadamanat an-nuzul atau teori konten analisis. Nah, ada karakteristik ayat dan surat makiyah. Ini kita makiyah dulu ya. Untuk karakteristiknya sendiri dimulai dengan adanya nida dan sebagainya. Nida itu seperti apa? Nida itu seperti ya ayuhan nas. Nah, itu contoh dari nida. Jadi di dalamnya itu terdapat lafal yaitu kalla. Dan di dalamnya terdapat ayat-ayat sajdah. Kemudian di permulaan terdapat huruf taji atau huruf al-muqatta'ah. Jadi di dalamnya juga terdapat cerita para nabi dan umat-umat terdahulu selain dalam surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Jadi di makiyah itu juga di dalamnya terdapat cerita tentang kemusyrikan. Kemudian ada istiadat orang kafir, orang musyrik yang suka mencuri, merampok, membunuh, mengubur hidup-hidup anak perempuannya dan sebagainya. Kemudian lanjut ke karakteristik ayat dan surat madaniyah. Ya, dari madaniyah ini. Yang pertama itu membuat hukum pidana atau hudud dalam Quran surat Al-Baqarah dan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, kemudian surat Asy-Syu'ara dan lain sebagainya. Kemudian memuat hukum faraid. Hukum faraid ada di Quran surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Kemudian berisi izin jihad fisabilillah. Kemudian berisi keterangan tentang karakter orang-orang munafik. Kemudian berisi hukum ibadah. Kemudian ayat madaniyah juga berisi hukum muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan sebagainya. Lanjut kita ke nasik dan mansuk. Jadi secara etimologi nasik memiliki beberapa arti, namun makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep nasik mansuk adalah dalam arti at-taghyir, yaitu mengganti atau menukar, atau at-tahwil ma baqai fi nafsi, atau tabdil, atau memalingkan atau memindahkan ya. Secara terminologi, nasik ialah menggantikan hukum syarok dengan memakai dalil syarok dengan adanya tenggang waktu. Dengan catatan, kalau sekiranya tidak ada nasik itu, tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Sedangkan untuk makna mansuk secara etimologi berarti sesuatu yang diganti. Sedang secara terminologi berarti hukum syarok yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syarok yang datang kemudian. Jadi arti nasik mansuk dalam istilah fuqaha ada antara lain yaitu membatalkan hukum yang telah diperoleh dari nas yang telah lalu dengan suatu nas yang baru datang. Seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi membolehkannya. Kemudian mengangkat nas yang umum atau membatasi kemutlakan nas. Nah, seperti itu.
Jadi latar belakang timbulnya teori nasik mansuk dalam Islam antara lain yaitu timbulnya isu nasik mansuk dalam as-sunnah. Kemudian para sahabat menggunakan istilah nasik mansuk dalam Al-Quran, dan yang dikehendaki itu adalah pentaksisannya dari yang pentakyidan dari yang mutlak, dan pentafsilan dari yang mujmal ya. Jadi terus adanya ayat-ayat sepintas yang lalu menunjukkan gejala kontradiksi. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke asbab an-nuzul. Secara etimologi, asbab an-nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab, yaitu bentuk plural dari kata sabab, yang mempunyai arti latar belakang, alasan, atau sebab, atau ilat. Sedang kata nuzul berasal dari kata nazala yang berarti turun. Adapun secara terminologi, asbab an-nuzul sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukum di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Ayat-ayat Al-Quran turun dengan dua cara. Pertama, ayat diturunkan oleh Allah tanpa suatu sebab atau peristiwa tertentu yang melatar belakangi. Kedua, yaitu ayat-ayat yang diturunkan karena dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu. Nah, berbagai hal yang menjadi sebab turunnya ayat inilah yang kemudian disebut dengan asbab an-nuzul. Dengan demikian, asbab an-nuzul adalah suatu konsep, teori, atau berita tentang sebab-sebab turunnya wahyu tertentu dari Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa satu ayat maupun rangkaian ayat. Jadi fungsi ilmu asbab an-nuzul diantaranya yaitu: yang pertama, seseorang dapat mengetahui hikmah di balik syariat yang diturunkan melalui sebab tertentu. Yang kedua, seseorang dapat mengetahui pelaku atau orang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Yang ketiga, yaitu seseorang dapat menentukan apakah ayat itu mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Kemudian yang keempat, seseorang dapat menyimpulkan bahwa Allah SWT selalu memberi perhatian penuh pada Rasulullah dan selalu bersama hambanya. Nah, kita lanjut ke qiraah. Qiraah adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran yang dipilih oleh salah seorang ahli atau imam qiraah. Berbeda dengan cara ulama lain berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih, sanadnya dan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta sesuai dengan bacaan yang terdapat pada salah satu mushaf Utsmani. Para ulama menetapkan 3 syarat sah dan diterimanya qiraat, yaitu: yang pertama, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab; yang kedua, sesuai dengan tulisan pada salah satu mushaf Utsmani walaupun hanya tersirat; yang ketiga, sahih sanadnya. Jadi adanya bermacam-macam qiraat seperti telah disebutkan penjelasan saya sebelumnya mempunyai berbagai manfaat, yaitu: yang pertama, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca atau melafalkan Al-Quran itu tadi. Keringanan ini sangat dirasakan khususnya oleh penduduk Arab pada masa awal diturunkannya Al-Quran, di mana mereka terdiri dari berbagai kabilah dan suku. Di antara mereka banyak terdapat perbedaan logat atau dialek, tekanan suara, dan sebagainya. Meskipun sama-sama berbahasa Arab ya itu. Sekiranya Al-Quran itu diturunkan dalam satu qiraah saja, maka tentunya akan memberatkan suatu kaum yang lain yang berbeda bahasanya dengan Al-Quran. Jadi yang kedua, menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan. Padahal kitab ini mempunyai banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, sebagai bukti dari kemujizatan Al-Quran. Lanjut ke pengertian muhkam, ialah lafal yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat secara berdiri sendiri tanpa ditakwilkan karena susunan tertibnya tepat dan tidak ada kemuskilan karena pengertiannya masuk akal sehingga dapat diamalkan dengan mudah.
Kemudian artian mutasabih ialah lafal Al-Quran yang artinya samar sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena mengandung takwil bermacam-macam, tidak dapat berdiri sendiri karena susunan tertibnya kurang. Kemudian jadi cukup diyakini adanya saja, tidak perlu diamalkan karena merupakan masih menimbulkan takwil yang bermacam-macam. Lanjut ke perbedaan mukam dan mutasabih. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut. Mukam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya, sedangkan mutasabih adalah hanya diketahui maksudnya oleh Allah sendiri. Mukam adalah ayat yang hanya mengandung satu segi makna, sedangkan mutasabih mengandung banyak segi. Lanjut, mukam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain, sedangkan mutasabih memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat yang lain. Jadi penyebab adanya ayat-ayat mutasabih dalam Al-Quran antara lain sebabkan oleh 3 faktor, yaitu kesamaran pada lafal, kesamaran pada makna, kesamaran pada lafal dan maknanya. Jadi lanjut ke macam-macam ayat mutasabih, antara lain ayat mutasabih yang tidak dapat diketahui oleh pembahasan dan kajian mendalam dan serius. Kemudian ayat mutasabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains. Lanjut ke aksam Al-Quran adalah kalimat-kalimat sumpah yang ada di dalam Al-Quran. Rukun atau unsur kosong ada 4, yaitu muksim atau pelaku sumpah, yang kedua muksam bih, sesuatu yang dipakai sumpah, yaitu yang ketiga yaitu fi'il qasam dan adat qasam, yaitu alat yang untuk bersumpah. Kemudian muksam al-ail, jawab qasam, berita yang akan dijadikan isi sumpah. Qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian atau nubuat terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ini macam amtal dalam Al-Quran ada 3, yaitu musarahah, kemudian kaminah, dan mursalah. Lanjut ke bab menjelaskan ini tentang diro, ini tentang Nah, lanjut pada am. Am itu artinya umum, adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Macam am antara lain am yang tetap dalam kerumunannya, am yang dimaksud khusus, dan am yang dikhususkan. Lanjut ke khas. Khas itu artinya khusus, adalah lawan kata am karena ia tidak menghabiskan semua apa yang pantas baginya. Jadi karakteristik lafal khas antara lain adanya istina atau pengecualian, kemudian sifat, syarat, bayah, dan badal minkul. Lanjut ke mutlak. Secara bahasa berarti bebas tanpa ikatan atau tanpa syarat tertentu. Mutlak juga bisa diartikan lafal-lafal yang menunjukkan kepada pengertian tidak ada ikatan atau batasan yang tersendiri berupa perkataan. Lanjut ke tafsir. Tafsir adalah berbagai aktivitas yang berupaya menyingkap makna yang paling jelas dan tepat di antara makna yang dimuat oleh teks lafal ayat Al-Quran, sehingga berfungsi sebagai penjelasan pesan Allah. Karena itu selama ini tafsir biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang muhkam dan bersifat tekstualis.
Nah, oke, kita lanjut ke takwil. Takwil adalah makna yang diambil dari konteks lafal yang dimuat oleh banyak makna yang terkandung dalam teks ayat Al-Quran. Takwil biasanya digunakan untuk menyingkap makna ayat-ayat yang mutasyabih dan penafsiran bersifat kontekstual ataupun bersifat esoterik, baik yang bersumber dari rasio ra'yi maupun intuitif. Jadi selanjutnya ada 4 jenis penafsiran yang didasarkan pada tradisi tafsir, yaitu yang pertama penafsiran Al-Quran oleh Al-Quran, penafsiran Al-Quran oleh Nabi, penafsiran Al-Quran oleh para sahabat Nabi, dan penafsiran Al-Quran oleh para tabi'in. Jadi penafsiran para sahabat sering agak pribadi ya. Mereka menyatakan apa yang mereka pikir adalah arti yang paling sesuai untuk teks. Pendekatan terhadap Al-Quran oleh para sahabat terdapat dua kubu, yaitu kubu kontekstualis yang populer dengan sebutan ahlil al-qiyas atau ahlil a'ra'i, dan kubu tekstualis yang dikenal dengan ahlul al-madinah atau ahlul al-hadis, yang membatasi fleksibilitas pemahaman Al-Quran. Jadi sumber penafsiran Al-Quran pada masa sahabat antara lain yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan ahlul al-kitab. Penafsiran Al-Quran sendiri pada masa sahabat ini telah terjadi penafsiran bi ar-ra'yi, tetapi harus memiliki syarat atau kode etik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenal tata bahasa Arab, yang kemudian mengenal budaya dan karakter Arab. Yang ketiga, mengenal keberadaan kaum Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab pada waktu turunnya Al-Quran. Kemudian yang kesembilan yaitu penguasaannya terhadap Al-Quran termasuk asbab an-nuzulnya. Nah, mungkin sekian dari penyampaian materi bab studi Al-Quran semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.